Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah majelis pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturaken kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmatipun enjang punika kula panjenengan sami saged makempal sareng-sareng kita nyinau ilmunipun Allah. Shalawat salam mugia tansah kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Enjang niki kita badhe nglajengaken mengkaji saking tafsir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 192. Monggo kita awali kanthi maos ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haramu, bulan haram, bisyahril harami, dengan bulan haram, wal hurumatu, dan pada sesuatu yang dihormati, qisasun, berlaku hukum qisas. Famaniktada, maka barang siapa yang menyerang kalian, alaikum, pada kalian, fa'tadu alaihi, maka seranglah mereka, bimisli ma'tada alaikum, sebagaimana mereka menyerang kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat niki jelasaken tentang asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam.
Menawi Rasul jelasaken bulan yang dimuliakan dalam Islam wonten sekawan. Bulan napa niku, Pak? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram lan bulan Rajab. Jadi bulan-bulan ini bulan yang dimuliakan Allah. Wal hurumatu, dan bulan ini bulan yang patut untuk dihormati. Jadi Rasulullah kalau menjumpai 4 bulan yang dimuliakan ini, mila Rasulullah menghormatinya itu dengan tidak mengadakan peperangan. Nah, ini bulan yang mulia, maka jangan perang. Mila Rasulullah niku nek bulan ini sahabat itu ditarik pasukan atau tidak mengirim pasukan untuk berperang. Meskipun demikian, di bulan yang dimuliakan ini tetap berlaku hukum kisos. Maksudnya nopo? Nek umat Islam niku diserang, famani tada alaikum, jika kalian diserang, bukan kok gandeng ini bulan yang dimuliakan Allah, ya wis awake dhewe ngalah wae, tidak. Tetap berlaku hukum kisos. Nek diserang fa'tadu alaihi, maka seranglah bimisli ma'tada, seperti semisal mereka menyerang alaikum atas kalian. Asbabun nuzul niku sebab-sebab turunipun ayat niki dipun riwayataken dari Ibnu Abbas. Bilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku badhe berangkat melaksanakan haji dan umroh. Itu pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, saat niku Rasul berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Tetapi sesampai di Mekah, Rasul dan para sahabat niki dilarang oleh kaum musyrik untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka tidak boleh sampai ke Baitullah atau sampai ke Masjidil Haram. Sehingga kemudian terjadi sing saat itu namine perjanjian Hudaibiyah, Pak. Dan Rasulullah menerima isi perjanjian Hudaibiyah, sehingga Rasulullah akhiripun wangsul dateng Madinah. Mila saat niku sahabat merasa kecewa sangat, Pak. Wis ado-ado saka Madinah, wis tekan Hudaibiyah, wis kari kirang langkung 10 km dari Ka'bah Masjidil Haram kon wangsul. Mila akhirnya umat Islam itu merasa tenang dengan turunipun surat Al-Fatih ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman supaya bertambah iman di samping iman yang sudah ada. Peristiwa penundaan umroh utawa haji Rasulullah niku ternyata terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, khususipun nalikanipun wonten pandemi Covid, Pak. Saat ini kan 2019 wonten jamaah sing sampun manasik tinggal berangkat, akhirnya ono tamu jenenge Covid-19. Karena situasi pandemi dunia, Indonesia saat ini tidak mengirim jamaah. Kira-kira jamaah sing wis manasik setahun arep mangkat ora sida mangkat. Do kecewa napa mboten, Pak? Kecewa. Lah sahabat niku ya kecewa. Tahun berikutnya tahun 2019 berangkat, Pak nggih. 2020 niku sing tidak berangkat. 21 puncak-puncakipun Covid. Sehingga
tidak memberangkatkan. Jamaah haji samsaya kecewa, ya wis lah rasido haji. Akhirnya 2022 sudah mulai dibuka haji. Cuman dibatasi di bawah 65 tahun dan hanya 100.000 untuk porsi bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia. Tertunda lagi, Pak. Ya, tertunda mundur baru 23 kalau wingi dibuka secara besar. Milo karena merasa ikhlas ridho dengan tenang itu, maka senajan belum berangkat haji mereka merasakan tambah iman. Kenapa? Karena merasa tenang dengan kondisi. Nah, sahabat saat ini wonten niku kon bali nang Madinah ya kecewa, Pak, gelo. Neng turun ayat, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman supaya bertambah iman di samping iman yang sudah ada. Milo hikmahipun sing kalau wingi terjadi penundaan haji, insya Allah nek dengan sabar ikhlas urung mangkat haji niku imane wis tambah, Pak. Berdasar ayat niku. Informasi terbaru Jawa Tengah. Nek hari ini daftar haji niku ternyata ngantrine 31 tahun, Pak. Dan untuk Jawa Tengah niki enten jamaah lansia itu 1.500. Lansia mangke yang tertua itu dari Blora umure 104 tahun. Ya, dari Blora 104 tahun. Untuk lansia yang paling muda umurnya 84 tahun. Jadi lansia sing paling muda itu 84 tahun, sing tua 104. Ini program lansia, Pak. Milo nek jenengan yuswane isih swidak kok mangkat tuh syukur, Pak. 64 mangkat insyaallah tesih kiat sih rasa. Jadi di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Rasulullah niku mboten perang. Riwayat dari Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi syahril haram. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten berperang di bulan yang dimuliakan Allah illa ayyuza, kecuali nek diserang. Wa yu'zau fa, maka Rasul itu kembali menyerang. Fa idza hadarahu aqama hatta yansaliha. Tetapi apabila datang bulan haram maka beliau menunggunya hingga ia lewat. Jadi nek bulan haram itu tidak perang kecuali diserang. Nek bulan haram kok arep pengen perang, maka Rasul menunggunya sampai bulan yang dimuliakan Allah itu selesai. Mila bulan haram niku kan nek ayat ini pun la tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dolim di dalamnya. Nah, kita mboten perang, Pak. Tapi kita ampun ngantos berbuat dolim di bulan yang dimuliakan Allah. Niki bulan apa, Pak? Saat ini, Pak? Mati lahir. Nah, mati lahir nanti Rejab. Berarti bulan depan itu pun bulan yang dimuliakan Allah, Pak. Karena bulan yang dimuliakan Allah kita kedah meningkatkan syiar dan tidak berbuat dolim. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, saat itu kan terjadi berita bilih Utsman yang dikirim untuk berdiplomasi dengan kaum kafir Quraisy. Itu diisukan ditangkap dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Sampai-sampai Rasulullah saat niku dengan jumlah sahabat 1.400 orang mereka berbaiat. Nek nganti tenan Utsman bin Affan dipateni wong kafir Quraisy. Kita sepakat bersama-sama
untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Mereka bersumpah, berbaiat, siap ya Rasul, kita siap untuk mempertahankan kehormatan kita kalau memang benar Utsman dibunuh. Setelah itu akhirnya Utsman itu dari Jawa itu ledang-ledang, Pak. Oh itu Utsman, ternyata tidak dibunuh. Maka Rasulullah kemudian tetap tidak menyerang, artinya tetap memilih jalan damai. Karena tetap itu di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan Allah. Dados ayat pertama niki pilih di bulan yang haram, itu bulan yang dimuliakan Allah, kita menjaga kehormatannya, tidak untuk berperang, tapi kalau diserang tetap ada hukum qisas, kita mempertahankan dan menyerang. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, wa'lamu, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Jadi setelah ada perintah menghormati, perintah perang, tetap kita itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Niki ayat 194, selajengipun ayat 195. Monggo sareng-sareng malih. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiku, dan infakkan hartamu fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulku, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu biaidikum, atau dengan tangan-tangan kamu, ilat tahlukati, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat niki merintahaken sepisan kita kasuwun infak fi sabilillah. Nah, pertanyaannya nopo maksudipun infak fi sabilillah niku? Anfiku fi sabilillah utawa anfiku niki nggadahi beberapa makna pengertian di kalangan ahli tafsir. Makna sepisan anfiku niku nggadahi arti memberi infak atau memberi nafkah dalam kebaikan. Lah infak wujudnya apa? Ya secara umum, Pak. Jadi nek jenengan zakat yang wajib maupun yang sunnah, dan itu digunakan untuk jalan Allah, berarti termasuk dalam ayat niki. Kalau nek jenengan bangun masjid niki, berarti infak fisabilillah. Jenengan urun untuk memberi tikar nggo pengajian, itu infak fisabilillah. Atau jenengan menyekolahkan anak di jalan Allah untuk menuntut ilmu, nafkah keluarga, itu juga infak fi sabilillah. Wa anfiku fi sabilillah dalam arti memberi nafkah atau infak yang wajib dan yang sunnah. Nah, enten kotak infak kok jenengan memasukkan uang, itu berarti jenengan juga ngelaksanake ayat niki, dan infaklah kamu semua hartamu di jalan Allah. Jadi kalau ada kata-kata infak itu mesti kaitannya dengan harta, Pak. Anfiku fi sabilillah. Beda dengan sodakoh. Kalau sodakoh itu bisa berarti zakat yang wajib, bisa berarti infak yang sunnah, dan bisa berarti itu bukan wujud harta. Itu nek sedekah itu luas, Pak. Mun sing nata meja niki wau sedekah, Pak. Nggih. Sing gelar kloso niku sedekah. Apa meneh, Pak? Sing nulung tanggane
sedekah. Saya mengucap salam niku sedekah. Wong mesem mawon sedekah. Mila kotak infak niku jenenge kotak infak mboten kotak sedekah. Gen kita nek lewat ngemplungi napa, Pak? Duit. Nek jeneng kotak sedekah lewat diweni napa, Pak? Aseman. Mila infak niku wujude harta. Nek sedekah luas. Anfiqu fi sabilillah. Maka nafkahkanlah hartamu di jalan Allah, maksudnya ya nafkah secara umum. Kemudian dalam ayat niki infak fi sabilillah niki nggadahi makna infakkan hartamu untuk perang. Nah, jadi ini ayat khusus perintah untuk mengeluarkan harta dalam kondisi peperangan. Nah, Pak. Nah, kalau kota itu berarti infak yang pertama tadi, Pak. Masuk infak menafkahkan harta secara umum. Tapi ada makna yang kedua, ini pun masuk yang kedua. Infak fisabilillah ini dalam arti memberi infak untuk perang. Di zaman Rasul pas perang itu, sahabat itu perang itu kan jihad itu satu dengan jiwa, dua dengan harta. Ya, nek sing ora iso jihad dengan badan ya dengan harta. Abu Ayyub Al-Ansori ini berarti golongan penduduk Ansor, menjelaskan bahwa mereka bersyukur karena mendampingi Rasulullah. Jadi sahabat ini udah ketemu Rasul itu syukur yang luar biasa, baik dalam peperangan maupun setelah aman. Mereka kembali pada anak-anak setelah aman, mereka kembali pada anak-anaknya dan istri mereka. Tetapi mereka kemudian melupakan perang. Bareng wis aman, mereka kembali dengan keluarganya, terus dolali tidak melupakan perang. Maka ayat ini memerintahkan wa anfiqu fi sabilillah. Maka nafkahkan hartamu di jalan Allah itu artinya nafkahkanlah hartamu untuk perang. Nah, setelah aman berarti mereka tidak menafkahkan untuk perang. Tetapi ayat berikutnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah mungkin enten kaitanipun, Pak. Nggih. Jadi makna yang kedua infak fisabilillah itu menafkahkan untuk perang. Lah sing nomor 3 anfiqu fisabilillah niku artosipun membelanjakan harta, menggunakan harta. Niku menggunakan harta bukan hanya berkenaan dengan masalah perang, melainkan berkenaan membelanjakan harta yang ada di genggaman kita, yang harta itu digunakan di jalan Allah. Jadi nek kita menyantuni anak yatim piatu itu berarti termasuk anfiqu fisabilillah. Jenengan membelanjakan untuk beli kipas angin, membelanjakan untuk belanja aqua, untuk membelanjakan beli lampu, itu berarti membelanjakan harta fisabilillah, bukan hanya untuk perang. Saged difahami, Pak nggih? Jadi anfiqu fisabilillah niki siji nafkah harta secara umum, yang kedua menafkahkan harta untuk perang, yang ketiga membelanjakan harta untuk perjuangan Islam. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu pada kehancuran. Penafsiranipun yang pertama, jangan jatuh pada kehancuran itu maksudipun jangan menjadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit. Basa Jawa ini Pak, cetil. Nah, cetil. Kalau kita itu orang yang kikir, aslinya kita itu sebenarnya malah menjatuhkan diri pada kebinasaan. Bila di akhirat itu
Di akhirat itu seandainya mereka dikembalikan ke dunia, do arep ngopo? Saya akan bersedekah. Menghilangkan kebinasaan di akhirat. Atau ittaqun naro walau bisyikin tamrotin. Jadi pagrono awakmu saka geni neraka senajan sebutir kurma. Kurma yang kita sedekahkan itu menghilangkan kebinasaan pada yaumul akhir. Maka di antara jalan menuju surga itu kan it'amut ta'am. Berilah makan. Memberi makan. Jadi memberi makan itu bukan suatu sing sepele, itu luar biasa, Pak. Saking luar biasanya Ibrahim itu. Jadi nek Rasul itu menyebut di dunia ini tidak ada manusia yang lebih menyempurnakan Islam dan pengamalannya yang melebihi Ibrahim. Tidak ada. Ibrahim itu orang yang paling menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Perintah Allah apapun dijalankan. Maka dia disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Wis perintah Allah apa aja itu dilaksanakan, Pak. Termasuk kon khitan, kon beleh anake, kon ninggalke bojone di Mekah, semua dijalankan dan itu berat-berat. Dan di antara kelebihan Ibrahim itu setiap ada tamu itu mesti diberi suguhan, dijamu, artinya mboten cetil. Tapi orang-orang yang kikir, maka Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan takwil firman Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, yang dimaksud adalah sifat kikir atau sifat cetil, mboten lumo, mboten seneng sodako. Maka infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan kamu jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maksudnya jangan kamu menjadi orang yang kikir atau cetil. Malah nek hikmah zakat, infak, sodakoh niku kan akan bertambah berkah hartanya, dan Allah akan menambahi perbuatan sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Makanya di dunia ini kan kita tidak boleh meri, Pak. Kita itu tidak boleh meri pada orang lain, kecuali dua hal yang boleh kita meri. Napa niku, Pak? Siji nek ana wong duwe bondo disedekahke, kita kudu pengin. Pengen. Loro nek ana wong duwe ilmu disampaikan, kita kudu pengin. Dadi nek ten ngarepan ana sing pit montore anyar ora usah pengin, Mas. Nggih. Ten ngajengan ana sing sandale anyar ora usah pengin. Kancane pengajian nggo klambi anyar, kudung anyar ora usah pengin, Bu. Bapak kok ana bojone anyar ora usah meri, ora usah pengin. Kita itu hanya boleh meri niku nek ana wong duwe bondo sebagian disedekahke, duwe ilmu niku ditularke. Mila kita ngaji ngoten iki ilmu mengke ditularke. Ilmu itu kita tularkan. Bahkan ada yang menyebut di majelis ilmu itu seperti kita berada di raudhah, taman di antara taman surga. Nah, di majelis ilmu itu kudune betah mboten, Pak? Nyaman apa mboten? Misale sampai jam 8 sami betah nyaman apa mboten? Ning jam 7 kula mantuk. Ya monggo. Jadi yang pertama kita mboten kikir. Nggih. Berikutnya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu maksudipun merasa tidak diampuni atau orang yang tidak mau bertaubat. Ada orang-orang yang telah terlanjur berbuat dosa atau maksiat. Nggih. Merasa dosane iku wis gedhe banget sehingga rumangsa malah umpama aku tobat paling ya ora ditampa. Umpama aku njuk ngapura paling ya tidak akan dimaafkan.
Itu berarti orang-orang yang putus asa atas rahmatnya Allah. Jadi waktu sahabat-sahabat itu dulu kufur itu masuk Islam, itu kan sami ngudoroso pada Rasul. Ya Rasul, saya dulu pernah membunuh orang. Napa Allah sing lebur dosa kula? Sliramu tobat, kula tobat. Allah sing lebur dosamu. Saya pernah berjudi ya Rasul. Lah kowe tobat ora? Saya tobat. Allah lebur dosamu. Saya pernah minum minuman keras. Tobat, kula tobat. Ada wanita namanya Hindun. Ya, kula nate memakan hati dan jantungnya Hamzah. Rasul kaget. Nah, Rasul kaget. Dan Rasul tidak menjawab, Pak. Nah, kemudian turun ayat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad pada orang yang melampaui batas terhadap diri mereka dengan dosa yang besar, jangan putus asa mengharap rahmat ampunan Allah. Allah akan mengampuni dosa kamu semua. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima rahmat. Jadi kalau kita merasa dosane awake dhewe iki ora diampura dening Allah, berarti kita itu menjatuhkan diri pada kebinasaan. Atau orang berbuat dosa tapi ora gelem tobat. Enten mboten Pak, wong maksiat ning ora gelem tobat. Oke. Karena rumangsane akhirat itu ora ono kok. Nggih. Bila di antara cilakannya orang itu kan ada 3 dalam sebuah hadis itu. Alamatus sakawati salasun. Alamat cilakane tiyang niku 3. Siji, nisyanud dzunub. Dia melupakan dosa. Fahuwa indallahi mahfudhah. Padahal dosa itu di sisi Allah itu dicatat. Ada dosa kecil, tapi dosa kecil itu menjadi besar. Napa niku, Pak? Wong berbuat dosa ning malah bangga, Pak. Enten mboten wong dosa ning malah bangga. Piro kowe? Alah, urung cegukan cimen iki lho, 3 cegukan lho, tonton. Miras kok malah bangga, Pak nggih. Sampean lagi penjara ping 2 iki lho, ping 7 penjara. Bangga dengan kemaksiatannya, itu dosa yang besar. Orang melupakan dosa. Lah alamat cilaka yang kedua itu ini mboten kaitannya kali dosa, Pak. Cuman kaitannya dengan sikap. Yeniku an-nadratu ila man fauqahu fid dunya. Dadi nek tiyang niku senengane nyawang donya niku sak ndhuwure. Malah ke binasa, Pak. Mergane napa? Dadi ora syukur. Kae lho, Pak. Gelange anyar. Pak, kae lho wingi mangkat jagong sepatune anyar. Aku ora tau mbok tukokke. Ngaten mboten, Bu? Ya mboten, nek jenengan sosok ngoten niku, wah niku malah ke cilaka. Urusan donya niku nyawang sak ngisore. Alamat cilaka nomor 3 an-nadratu ila man dunahu fiddin. Nek tiyang nyawang urusan agama niku malah sak ngisore. Karena dia merasa takabur, iki sing paling sregep ngaji iki lho. Liyane ora enek sing sregep. Lah jadi takabur, Pak. Sombong dengan amalnya. Jadi yang kedua, menjatuhkan dalam kebinasaan itu orang-orang yang tidak mau bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah. Nu'aim berkata, ada seorang lelaki melakukan suatu dosa, lalu ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan diampuni. Wis dosa wis gedhe ra mungkin diampuni. Nah, itu berarti orang yang menjatuhkan dalam kebinasaan. Tetap optimis, Pak. Enten mboten sing rawuh niki sing dereng berbuat dosa, Pak. Semua pernah.
Neng jenengan yakin mboten nek dosa jenengan diampuni oleh Allah? Yakin. Dengan catatan kita beristighfar, bertobat dan beramal soleh. Berikutnya, pengertian binasa ialah bila mereka yang bertugas mengemban misi ini binasa karena lapar dan dahaga atau karena jalan kaki. Maksudnya ngeten. Nek ayat niki dihubungaken dengan kaitanipun dengan perang. Mila ada orang-orang yang ikut perang, tetapi orang-orang yang perang itu tidak disokong dengan makman, minuman, bekal. Padahal ada orang-orang yang turah. Mila tiang-tiang sing turah ngerti koncone berjuang, ngerti koncone berjihad, sampai sakit, sampai berdarah-darah kok ditoke wae. Mila sing ngetoke itu dia berada pada kehancuran. Mestinya dia tetap membantu. Makanya teman-teman sing do perang, sing orang perang itu ya bantu mensupport dengan donasi, donasi harta. Alhamdulillah, beri kalau ini wonten donasi bisa air, bisa donasi Palestina, Pak nggih. Ya. Jadi di sana ibaratnya kekurangan merasa kita duwe keluyan harta, kesempatan kok ora gelem, kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jadi itu makna wala tulku biaidikum ilat tahlukah, bisa berarti kita wong cetil, bisa yang kedua kita tidak mau tobat karena dosa, atau yang ketiga karena kita tidak mau membantu pada mereka yang berjuang di jalan Allah sampai dia merasakan kelaparan dan kesakitan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ihsan itu baik. Maka ihsan itu ya bisa ihsan kepada sesama manusia. Kita menyantuni fakir miskin, yatim piatu, itu ihsan, Pak. Lha nek enten sing bangun panti asuhan, nek Kiai Haji Ahmad Dahlan niku membangun panti asuhan nyantuni yatim piatu, fakir miskin. Itu berarti kita melaksanakan ayat ihsan ini, Pak. Biasanya ibu-ibu, niku nek pengajian, napa nek sambi niku Ahad Legi, ten Tempur Sari niku nggih, Jumat Legi, Jumat Legi Bu nggih. Nah, niku biasanya wonten gerakan santunan yatim piatu. Jadi ngajine mboten samung sekedar nuntut ilmu, tapi sudah diwujudkan dengan ihsan, berbuat baik. Wa ahsinu, ini berarti kita mengamalkan ayat niki, maka Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Atau ihsan pada diri sendiri. Kita niku kudu ihsan pada awake dhewe, Pak. Kita niku nek berbuat dolim, berbuat dosa, niku sing rugi sinten, Pak? Awake dhewe. Kita sholat, kita poso, kita ngaji, ngoten niki. Ini sebenarnya wujud kita ihsan pada diri sendiri. Nenek tiani mboten sholat, mboten ngaji, mboten melaksanakan perintah Allah, maka orang itu sebenarnya tidak mencintai pada dirinya, bahkan menjatuhkan pada kebinasaan atau kehancuran. Wa ahsinu, atau ihsan kepada lingkungan atau makhluk lain. Ada sahabat niku apa Pak? Njiko anak burung, Pak. Cindil manuk itu dijiko, Pak. Nah, akhirnya itu konangan kali Rasulullah. Rasul merintah piye? Balekno. Kamu memisahkan kasih sayang antara induk dan anaknya. Itu ihsan pada burung. Jadi nalikane kita sih alit remen pados manuk mboten, Pak. Ternyata Rasul niku merintahkan ampun.
Tapi nek jenengan gadah ingon-ingon manuk harus dirawat sak sae-saenipun. Nggih. Napa, Pak? Termasuk gadah kambing itu dirawat dengan sae. Diaritke, diangon, diimbir-imbirke. Kita ihsan, nggih. Bahkan ketika kita menyembelih binatang, fa ahsinu dzabha, maka sembelihlah dengan sebaik-baik sembelian. Beleh sapi, beleh ayam, kambing pun harus menyembelih dengan ihsan. Napa niku, Pak? Sebelum disembelih dikasih makan. Pisaune diungkal sak landep-landepe, Pak. Ampun beleh pitik kok diwekek-ekek ora mati-mati. Itu nyiksa niku, Pak. Beleh kambing, beleh sapi kurban kok diwekek-ekek ora mati-mati. Maka pisaunya harus diungkal. Itu orang yang berbuat ihsan, ihsan pada makhluk lain, pada binatang. Nilai enten wanita niku mlebu neraka gara-gara nyiksa kucing. Nek di TV beberapa waktu niku viral 3 wanita niku nyekoki kucing niku dengan minuman keras, Pak. Karepe piye ngono lho, Pak. Itu berarti contoh tidak ihsan kepada binatang. Nggih. Nggih, kula niku ngepit ngoten niku kadang nendang pitik ngoten niku. Waduh. Kula mandeg, kula baleni kira-kira mati apa ora. Wah, aman alhamdulillah. Ngati mati no ya sakit. Oh, ajeng subuhan ngepit ana kucing loro, Pak. Ten kidul waduk niku meh arep ketendang. Untung ora ketendang. Nek ketendang ya berarti tidak atau kurang ihsan pada binatang. Nek tidak sengaja ora apa-apa. Nek sengaja itu yang tidak boleh. Jadi wa ahsinu ayat niki njelasaken siji infak fisabilillah tidak menjatuhkan pada kebinasaan dan berbuat ihsan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lho apa hubungannya dengan ayat sakderenge? Ayat sebelumnya itu tentang menghormati bulan haram. Artinya membelanjakan harta itu bisa jadi juga untuk haji, untuk umroh. Nah, mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka diserang dalam peperangan, maka kita tetap menyokong untuk perang. Tapi tetap kita berbuat ihsan. Mula Rasulullah niku nek perang tidak membunuh bayi dan wanita. Beda dengan Benyamin Netanyahu. Jadi nek Fir'aun itu hanya membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki. Tapi nek Benyamin Netanyahu Israel niku sing dipateni yo cah cilik, lanang, wadon, remaja, tua, wanita dibom, Pak. 20.000 orang. Jadi Benyamin Netanyahu Perdana Menteri Israel itu lebih kejam dari Fir'aun. Bedanya Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang tinggi. Nah, takabure Fir'aun cuma menganggap dia sebagai Tuhan. Nek Benyamin Netanyahu tidak menganggap Tuhan. Neng kejeme. Nah, ya mirip 50-50 lah, 11-12. Nggih. Lajengipun ayat berikutnya ini tentang haji dan umroh. Insyaallah ini tidak akan selesai kita kaji, nanti bisa kita lanjutkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah karena Allah. Jadi haji itu kan bisa disebut haji tamatuk. Haji tamatuk niku ngleksanake umroh dulu baru haji. Nek haji kiron itu haji dan umroh dilaksanakan bareng. Nek haji ifrad itu haji tok. Nah, setelahnya bisa melaksanakan umroh sunnah. Maka sempurnakanlah haji. Nah, haji itu bisa sempurna dengan apa? Satu dengan niat. Tapi enten sing badhe manasik nika nggih, satu niat. Nah, niate di mikot, pakai ihram. Nah, labbaik Allahumma hajjan.
Nggih. Lajeng menuju ke Mina nek yang mengambil tarwiyah. Yang mengambil tarwiyah salat 5 waktu sehari semalam, paginya tanggal 9 diberangkatkan menuju ke Arafah. Tetapi untuk yang program pemerintah itu tidak mengambil tarwiyah. Jadi tanggal 8 itu sudah langsung dibawa ke Arafah. Milo malam tanggal 9 itu jamaah sudah di padang Arafah. Dan itu juga sah, Pak nggih, boleh, tidak di Mina. Kemudian setelah tanggal matahari tergelincir, duhur tanggal 9, itu mulai dilaksanakan khutbah wukuf. Khutbah wukuf, lajeng sholat duhur ngasar di jamak qashar, setelah itu zikir, berdoa sampai sore. Menjelang maghrib jamaah dibawa ke Musdalifah. Yang sing kolok wingi itu jamaah wonten tragedi wonten Musdalifah. Karena saat itu karena kreditnya, padatnya dan tidak ada bis lewat, sehingga jamaah itu yang mau ke Mina itu ngenteni bis sampai tekan jam 1 awan itu durung angsal. Nah, kita boleh meninggalkan Musdalifah niku setelah tengah malam. Jadi nek wis tengah malam itu bila meninggalkan Musdalifah. Nah, tengah malam di Indonesia dengan ten Arab niku beda, Pak. Nek ten Sambi niki maghrib niku dimulai jam 6 misalnya. Subuhe jam pinten, Pak? Sekawan. Mila tengah-tengahipun niku jam pinten, Pak? Kalau memiliki ya malam itu ya misalnya jam 12 lah ngeten. Tapi di sana itu maghrib itu jam 7 Pak. Jam 6 mriku saya padang. Nggih. Mila nek poso ten mriku niku rada suwe. Karena maghribe jam 7. Ning sapa umroh di bulan Ramadan itu fadilahnya padha karo fadilah haji. Mila ten mriku niku setengah 12 itu sudah tengah malam. Mulai jenengan ten Musdalifah, petugas sudah merintahkan, Bapak Ibu silahkan menuju ke bis, kita menuju ke Mina. Loh, kan habis tengah rolas nek ten mriku ampun tengah malam, nek ten mriki dereng, Pak. Ini tengah malam itu di sini dia jam 12. Sudah menuju ke dari Musdalifah ke Mina, lajeng melempar jumroh Aqobah, 7 krikil bali ke Mina, lajeng laksanakaken lontar jumrah ula wusta akibah tanggal 11, 12, 13 nek nafarsani, lajeng ten Mekah tawaf ifadah, sa'i, tahallul, rampung haji. Sempurnakanlah haji dengan meninggalkan larangan-larangannya. Larangan-larangan ini ku yo rofas. Rofas ini apa, Pak Suti? Rofas niku nek cara bahasane niku jima utawa mesum utawa purna utawa rayuan. Menawa jenengan sok nek Mas muji jenengan umroh pakai ihram ana gadis India apa Turki liwat ampun jenengan singsoti. Iku rofas. Pada ning cermo wae. Itu rofas. Sempurnakan. Wal umrota, dan umroh itu juga harus kita laksanakan secara sempurna. Lah saat ini saya ngetren kan nembe umroh, Pak. Karena sekarang haji itu ngantrine 30-an tahun. Nah, sekarang yang tren itu umroh. Meskipun tidak seperti haji, tapi umroh pun harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Umroh itu kan hanya pakai baju ihram dari mikot. Nah, lajeng ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, lajeng sa'i, Safa Marwah, potong rambut, tahallul, rampung, Pak. Nggih. Sedira ya, Pak nggih. Dela ning sakniki ya 30 yuta, Pak. 30 yuta. Nggih. Salah satunya juga bisa di raudhah, Pak. Kalau ada raudhah sing ora usah ngenteni 30 tahun, ora usah bayar 30 yuta, Pak. Napa niku, Pak? Jam 6 teko jam 7 ning masjid Jami. Itu nang raudhah.
Nggih Pak nggih, ora usah nggodhe 30 juta to Pak. Ora usah ngenteni 30 tahun to Pak. Mulih sik tuku soto karo gudangan. Alhamdulillah nggih. Maka sempurnakanlah haji dan umroh lillah semua karena Allah. Nggih, niki salajengipun kita kaji wekdal ingkang badhe dumugi. Wonten tambahan mbok pilih? Pak Yusuf? Mau tanya? Nggih, pripun? Ketika saya bilang Hamzah itu dibunuh oleh kapal itu sampai diminta dipegannya, Nabi punya perasaan mau balas dendam. Apa itu termasuk ayat itu? Saya bilang Hamzah kan diminta sampai melihat Nabi melihat hal itu sampai Nabi akan membalaskan dendam supaya dia. Ya itu bukan ayat. Nggih. Apa ayatnya itu termasuk ayat balas dendam itu? Nggih. Nggih. Benar bahwa ketika Hamzah paman Rasulullah, panglima besar perang Uhud, itu meninggalnya kan sangat mengenaskan. Karena dia ditombak dari belakang oleh Wahsi dan jantungnya dimakan oleh Hindun. Nabi sangat sedih sekali dengan kondisi pamannya, karena Hamzah itu ibaratnya adalah singa padang pasir, dia yang membentengi Nabi Muhammad dalam dakwah awal itu. Nabi tidak dendam Pak, cuman Nabi sangat sedih sekali, kecewa sekali. Bahkan saking kecewanya saat niku Wahsi akhirnya kan masuk Islam toh Pak. Nah saking masuk Islam, karena hidayah Allah masuk Islam Pak. Dia menghadap pada Rasul. Saya Wahsi, mohon maaf ya Rasul, saya dulu yang membunuh Hamzah. Rasul itu kaget, masih terngiang wajah paman dan jenazah pamannya. Maka Nabi mengatakan, oke, kau masuk Islam, tapi kamu jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Itu karena saking merasa sedih hatinya. Maka akhirnya yang Wahsi itu setelah dia menghadap Rasul, dia tidak berani menghadapkan wajahnya di hadapan Rasul. Tapi dalam peperangan pada masa Abu Bakar Umar dia ikut, Mak. Itulah Wahsi. Nah, tobatnya diterima Allah atau tidak itu urusan Allah. Nah, Khalid bin Walid itu yang dulu juga ngucar-ngacir ke Muslim dalam perang Uhud, akhirnya juga masuk Islam. Dan dia akhirnya digelari Khalilullah, kekasihnya, Saifullah, pedangnya Allah. Karena Khalid itu kalau perang tidak pernah kalah. Bahkan dia berharap, ya Allah semoga saya dalam peperangan mati. Tapi setiap perang Khalid itu mesti menang Pak. Maka dia digelari Saifullah. Pada masa pemerintahan Umar dia dicopot. Ya. Jadi pertimbangannya Umar supaya orang tidak terlalu mengkultuskan Khalid. Dan orang tidak, wah itu mesti menang nenek Khalid. Jadi bukan karena Allah. Sehingga Umar pertimbangannya ini perlu tak ganti. Gen perangnya juga benar-benar karena Allah. Dan di Bukit Uhud, kata Rasulullah, itu bukit yang nanti akan dibawa di surga. Jadi nek jenengan sekarang pengen ngerti bukit di surga, maka pandanglah, lihatlah Bukit Uhud. Itu bukit yang nanti akan berada di surga. Rasul itu orangnya sangat ihsan Pak, jadi tidak ada rasa dendam. Nek kaitannya kok turun ayat jenora dendam, kok saya dereng menemukan. Rasul itu dihina, dicela, diludahin itu Rasul itu maafkan. Dan Rasul itu orang yang sebaik-baik orang. Gitu awake dhewe Pak. Rasul diludahi itu aja, sing ludahi loro tiliki. Kita lewat diludahin, sing ludahin loro Pak. Wah, syukur mungkin ngoten Pak. Tapi nek Rasul mboten. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih, kata. Nggih Pak Satimin. Waalaikumsalam.
Nggih. Nggih. Ya. Itu hadis niku pernah dibahas di Rakerwil Majelis Tarjih Jawa Tengah di Ndonoudan. Itu saya juga hadir nggih. Jadi hadis itu berderajat hasan sahih. Nah, dan Imam At-Tirmidzi itu menyatakan hasan sahih dan bisa diamalkan. Itu menurut Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan niku pripun to, Pak? Enten hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis sahih itu hadis yang bisa digunakan. Nek hasan itu rawinya itu ada satu sing apalane kurang bagus sedikit. Nek hadis dhaif itu hadis yang lemah, nek hadis maudhu hadis palsu. Hadis palsu itu contohnya an-nadratu ila wajhil jamil shadaqah. Memandang wajah-wajah yang cantik itu sedekah. Ini hadis palsu niku. Wah, niku apa sahih niku malah do. Nah, dalam hadis tentang hasan niku ternyata itu ada rawi yang lain yang juga meriwayatkan sehingga hasannya hasan li ghairi karena ada dalil yang lain yang menguatkan sehingga di kalangan ulama itu banyak yang mengamalkan hadis itu. Tapi ada juga mosok ngono kok podo karo haji umroh sehingga tidak mau mengamalkan. Nah, karena ada versi ulama yang membolehkan dan yang tidak. Karena hasan itu termasuk yang bisa diterima cara ilmu mustalah hadis. Lah monggo. Panjenengan kalau meyakini itu berdasarkan ilmu mustalah hadis itu hasan dan bisa diterima, amalkan. Nek saya dulu tanya pada Pak Kiai Solo itu, umpama bar subuh dzikir tekan srengenge mlethek, ora sah dadak ngarep-arep padha haji padha umroh, dzikir ndonga waktu duha salat rakaat ya apa elek. Malahan Rasulullah itu setiap bar salat subuh itu belum beranjak nek srengenge urung mlethek, Pak. Banyak tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian jenengan bar subuh dereng kundur, dzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat duha. Insya Allah fadilahnya juga besar. Ora sah dadak ngarep-arep ben padha haji, ben padha umroh. Golek ridane Allah dengan dalil-dalil umum. Ngaten Pak nggih? Tapi ada yang menyatakan karena itu hasan sahih bisa diterima. Itu saya sampaikan dulu di PDM Solo, saya protes oleh Pak Kiai Subari itu ketua PDM Solo. Itu tidak bisa diterima itu. Nah, Pak Kiai Subari PDM Solo tidak bisa menerima. Tapi Rakerwil Tarjih Jawa Tengah waktu itu menerima, Pak. Dari Rakerwil Tarjih Jawa Tengah itu diterima dalil sholat suruk. Cuman karena itu belum diputuskan tarjih secara Munas nasional, maka saat ini belum difatwakan tentang harus dilaksanakan. Artinya itu kembali kepada keyakinan diri. Ngaten Pak nggih? Ya nek jenengan Ramadan bar subuhan iktikaf sae Pak nggih. Kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun pangapunten, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.